Halo teman-teman, selamat datang di video aku kali ini. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku ucapin welcome. Kali ini aku akan membahas misteri tentang papan Ouija. Siapa sih yang nggak tahu papan Ouija atau kalian baru denger nih? Jadi itu papan permainan gitu loh teman-teman. Nah, aku akan membahas tentang asal-usul atau misteri dari papan ini. Kenapa dibilang misteri? Karena banyak tragedi lah yang terjadi akibat permainan ini. Jadi papan Ouija sendiri itu awal mulanya dikenal di abad 19 ya teman-teman. Papan ini tuh dikenal karena papan ini bisa berbicara. Berbicara kemana nih? Jadi papan ini tuh akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan kepada manusia atau orang yang sudah meninggal, pada makhluk-makhluk astral lah teman-teman. Nah, kemunculan ini menjadi populer di Amerika. Karena pada saat itu di abad 19 orang masih percaya hal-hal gaib lah, hal-hal spiritual gitu teman-teman. Nah, pada saat itu juga mereka tuh kayak yakin bahwa papan ini bisa menjadi media komunikasi kepada orang-orang terdekat mereka yang sudah meninggal. Jadi banyak kan orang yang kayak masih belum ikhlas ketika saudara atau orang tua atau pasangannya meninggal, anaknya meninggal. Jadi tuh mereka meyakini bahwa salah satu medianya lewat papan Ouija ini teman-teman. Nah, untuk membuktikan kebenarannya itu ada dua orang, yaitu Elijah Bond dan Charles Kennard. Mereka ini mengubah nih yang tadinya papan ini kayak cuman ya alat untuk permainan biasa, diubah menjadi ladang bisnis ya. Jadi mereka tuh memperjualbelikan papan Ouija ini. Jadi sebelumnya namanya bukan papan Ouija ya teman-teman. Nama Ouija ini dipatenkan oleh mereka nih, Elijah Bond dan Charles Kennard. Mereka ini datang ke kantor hak pematenan merek gitulah di Amerika pada tahun 1890. Dan di kantor sana mereka tuh mendemonstrasikan kayak mempraktekkan lah apa yang bisa dilakukan oleh papan tersebut. Tapi petugas di kantor tersebut tuh kayak nggak percaya, kayak apa sih, bullshit, omong kosong gitu. Apa sih ini, kayak cuman ini tuh just kidding gitu, kayak ini tuh cuman permainan biasa. Apa sih? Akhirnya mereka mendemonstrasikan dan muncullah satu pertanyaan. Oke, jawab nama keluarga saya yang baru saja meninggal, kata sang petugas. Lalu papan tersebut bergerak sendiri dan menjawab sebuah nama. Terkagetlah petugas tersebut, ternyata memang benar yang hasil jawaban papan tersebut. Akhirnya dari situ disetujuilah hak patennya diterbitkan teman-teman. Pada saat itu diberi nama papan Ouija sebagai papan berbicara. Iklannya itu papan berbicara. Nah, setelah terjadinya demonstrasi itu, sang petugas itu menceritakan kemana-mana. Jadi banyaklah orang-orang yang tahu berita itu. Jadi makin penasaran lah tuh orang-orang. Banyak juga yang membeli papan Ouija tersebut. Nah, jadi semakin banyak pemiliknya, semakin banyak nih orang-orang yang bermain karena keingintahuannya, rasa penasarannya, keponya terhadap papan ini. Tapi dari sekian banyaknya permainan yang orang lakukan dengan menggunakan papan Ouija ini sebagai media komunikasi, rata-rata itu banyak juga yang ya menggunakannya dengan cara yang tidak benar. Jadi mereka itu kayak menganggap serius lah akan papan ini. Salah satunya itu ada tragedi maut ya teman-teman, yang terjadi di tahun 2007. Dan tragedi ini dinamakan perintah setan. Kenapa? Karena pada saat tahun 2007 itu ada dua orang pria, yang satu bernama Joshua Tucker dan yang satu lagi bernama Donald. Mereka ini bermain papan Ouija nih teman-teman. Jadi awalnya gini, si Donald ini beli papan Ouija, lalu dia pergi menemui Joshua, dan di rumah Joshua itu dia mengajak Joshua pergi ke rumahnya untuk bermain papan tersebut. Jadi dia tuh kayak, bro, ayo ikut gue yuk, ngapain? Ke rumah gue main apaan? Gila lu, udah gede gini mau main apaan kita? Gue baru beli nih, beli apaan?
beli papan, kira gue mau main papan tulis. Enggak, serius, gue baru beli papan Ouija. Dan dia tuh langsung tertarik karena mereka berdua ini ternyata tuh kayak percaya aliran satanisme gitu loh teman-teman. Jadi kayak wow, oke ayo berangkatlah si Joshua dan Donald menuju rumah Donald. Nah, setelah itu mereka menujulah ke rumah Donald nih. Sesampainya di rumah Donald, mereka mulailah tuh bermain papan Ouija ini. Dan mereka tuh makin tertarik karena benar nih, ini papan tuh kayak bisa dibilang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masa lampau seseorang yang ada di hidup mereka yang sudah meninggal. Jadi mereka tuh kayak semakin percaya gitu, kayak wow gitu kan. Terus semakin mereka bertanya, mereka tuh kayak semakin tertarik sampai akhirnya tuh mereka tuh kayak nggak bisa tidur. Kan pernah ya, kita tuh saking excitednya kita tuh jadi kayak nggak bisa tidur teman-teman. Pernah nggak kayak kalau kalian pernah kan dulu waktu kecil, besok tuh hari mau masuk pertama kali kalian sekolah, entah itu baru naik dari TK ke SD, entah SD ke SMP, SMP ke SMA, tuh kayak excited banget, kayak melek-melek terus gitu, gak bisa tidur saking kegirangan. Nah mereka itu seperti itu perasaannya pada saat itu. Dan tibalah saat Joshua ini kayak bertanya, Joshua dan Donald ini bertanya, mereka ini cocoknya menjadi apa gitu. Dan papan ini tuh menjawab menjadi seorang pembunuh berantai. Dan mereka tuh kayak wow, kayaknya itu benar gitu, kayak mereka tuh kayak merasa jawaban dari papan itu adalah sebuah uh, perintah dari utusan, jadi mereka dari setan, jadi mereka tuh merasa diri itu utusan setan gitu, seperti diutus gitu, jadi harus melakukan perintah dari atasan. Nah setelah itu mereka tuh minum obat batuk sirup supaya mereka tuh ngerasa agak ngantuk, lelah gitu, supaya tapi mereka tuh makin excited, makin makin merasa nggak puas gitu, makin merasa ingin tahu lebih banyak. Sampai pada ketika setelah menjawab pembunuh berantai, si Joshua ini nanya ke papan tersebut, si Joshua sama Donald ya, mereka tuh bertanya, kalau memang begitu, siapakah yang pertama kali harus kami bunuh? Dan di situ dijawab ibu. Nah, di sini kan mereka bermain di rumah Donald, otomatis yang dimaksud itu adalah ibunya Donald dong. Entah pemikiran mereka apa, entah kayak gimana, mereka tuh merasa itu ada sebuah perintah kan. Joshua tuh langsung berlari mengambil pisau dan ingin menggorok leher ibu Donald. Donald tuh bukannya melerai, bukannya melarang, malah dia itu kayak ya diam aja. Tapi di situ ada dua adiknya Donald. Jadi ada adiknya Donald bernama Elizabeth dan Ellen. Si Elizabeth dan Ellen ini berusaha melerai tindakan Joshua supaya Joshua tuh tidak menyakiti, tidak membunuh ibunya. Karena udah dilihat bahwa pisau tuh ngeri ya teman-teman. Jadi si Elizabeth nih melerai duluan dan terkenalah lehernya digorok. Lalu si Ellen ini berusaha menghalang-halangi, ditikam nih sama si Joshua. Dan Donald udah ngeliat kedua adiknya terkapar, dia tuh diem aja, tidak bertindak apa-apa. Lalu ibunya itu berlari mengambil telepon dan menelpon 911. Tapi sebelum dia tersambung ke saluran 911, lehernya udah keburu digorok sama si Joshua. Lalu si Joshua ini kayak masih nggak sadar, dan dia tuh bilang sama Donald, apa yang harus kita lakukan? Dan Donald tuh malah kayak membersihkan mayat kedua saudaranya dan orang tuanya, ibunya. Dia tuh malah membersihkan tempat kejadian itu gitu, kayak nggak marah, nggak protes, kayak nggak histeris gitu ngelihat itu tuh udah terkapar gitu ibunya, adiknya. Dan dia tuh malah membantu Joshua membersihkan rumahnya si Donald sendiri, karena kan banyak darah ya, pasti kita bayangin teman-teman, leher digorok terus membunuh 3 orang, berarti darahnya itu sebanyak apa, percikan darahnya di lantai. Dan saat si Donald lagi membersihkan tempat kejadian, si Joshua ini malah balik lagi ke papan ini. Nanya lagi dia di situ, apa yang harus saya lakukan setelah ini? Dijawablah sama papan itu, kill your friend. Jadi bunuhlah temanmu, si Donald dong maksudnya. Digoroklah si Donald. Dan saat itu tuh dia berlari pulang karena memang
senang dia membawa papan itu, merasa memilikinya, dan dia menceritakan pada ibunya. Dan kaget, setelah itu dia baru sadar bahwa apa yang telah aku lakukan, kayak gue ini habis ngapain, ya ampun, astaga, gue ini ngapain, kenapa gue bisa kayak gini, kenapa gue harus melakukan ini gitu. Dan keesokan harinya polisi datang nih ke rumah Joshua, dan ibunya Joshua nih malah bilang katanya anaknya ini, si Joshua ini nggak bersalah. Joshua Tucker itu korban, dia itu cuma korban karena kelalaiannya si Donald. Jadi si Donald ini yang mengajak dan membeli papan ini. Jadi di situ tuh dia kayak nggak mau terima gitu kalau anaknya itu memang bersalah. Nah, setelah itu dia dihukum penjara, teman-teman. Dari cerita tersebut ya teman-teman, dari tragedi ini, kisah nyata ya, tragedinya nyata ya teman-teman, kalian bisa searching sendiri. Joshua Tucker, kalian bisa searching sendiri. Nah, dari tragedi ini kesimpulannya adalah sebenarnya kalian tuh nggak usah bermain-main sama hal-hal yang mendatangkan petaka. Jadi kalau kalian udah tahu itu hal yang nggak baik, mendingan kalian jauhin. Kalau kalian nggak bisa mengontrol, itu kan akan berakibat fatal, akan berdampak negatif sama diri kalian sendiri dan orang lain loh. Itu kan bukan ke diri kita sendiri gitu, dampaknya besar. Jadi di sini kita bisa tarik kesimpulan dan pelajaran bahwa kalau kita udah tahu itu adalah hal yang tidak baik, nggak usah dilakuin. Even kayak gini, dia dia mungkin menyukai ya hal-hal mistis. Kita mungkin menyukai hal-hal mistis, kayak kalian juga mungkin ada yang menyukai hal-hal mistis gitu. Tapi kalau kalian disuruh untuk pensugihan, mungkin nggak kalian mau. Belum tentu kan, karena kalian berpikir itu kan hal nggak baik gitu. Kalau kalian disuruh untuk jadi babi ngepet ya kan, untuk mendapatkan uang dengan cepat, belum tentu kan kalian mau. Nah itu maksud gue tuh di situ. Jadi kesukaan kita itu ya kesukaan kita, tapi ketika hal yang menjadi kegemaran kita itu dampaknya negatif, berarti udah di stop gitu. Nah pelajaran itu sih yang bisa gue pribadi ambil. Coba teman-teman komen hal apa yang kalian bisa dapatkan dari cerita ini. Dan atau kalian udah pernah tahu nih ada tragedi-tragedi lain, kalian bisa komen teman-teman. Itu aja cerita misteri dari Papan Ouija ini teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku kali ini. Jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng notifikasi, karena kalian bisa tahu ketika aku update atau posting video baru. Thank you for watching.